Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang berbahagia. Bulan Ramadan ini Mahat Ali Al Iman mempunyai acara baru, podcast Mahasantri, ya ngobrol bareng bersama Mahasantri. Ya kali ini saya Muhammad Sabihis beserta narasumber yang insya Allah akan diundang pada malam hari ini. Narasumber yang ya tidak asing di telinga sebenarnya. Cuma kita mengenal beliau itu orang-orang yang biasa-biasa saja. Ternyata beliau di belakang itu sudah mempunyai wawasan yang sangat luas. Beliau itu sudah pernah menulis di berbagai website, terus di NU Online juga pernah. Walaupun hanya NU Online Jateng, tapi cukup mengesankan bagi kalangan santri. Juga beliau sempat membuat buku di pondok, judulnya Kaifa Sholaita tahun 2016 kalau tidak salah. Juga membimbing adik-adik kelasnya untuk menulis. Terus beliau juga ternyata itu sudah menjadi kategori Mahasantri terbaik tahun lulusan pertama. Ini kan sangat mengesankan bagi kita. Nanti kita akan obrolkan beberapa hal terkait dengan itu. Mari kita langsung undang saja beliau, Mas Rian Ramadan. Selamat datang Mas Rian. Hari ini sudah ngopi apa belum? Alhamdulillah sudah. Monggo diunjuk terlebih dahulu. Ya. Agar lebih santai ngobrolnya. Monggo. Terawihnya aman Mas Rian? Alhamdulillah. Seperti biasa, karena seperti tahun-tahun sebelumnya. Aman berarti ya? Alhamdulillah. Ya. Jadi gini Mas Rian. Kami kan dari adik-adik kelas kepengen ngobrol sebenarnya perjalanan Mas Rian dalam menempuh menjadi mahasantri di Al Iman itu seperti apa. Karena mungkin tutorial itu sama, kita daftar terus berangkat pulang, tapi yang namanya pengalaman tetap akan berbeda. Nah ya mungkin yang kita akan bahas masalah itu. Ya kesan dan pesan menjadi mahasantri terbaik itu kira-kira bagaimana? Kan kabarnya panjenengan itu menjadi mahasantri terbaik. Kira-kira gimana ya? Oh ya. Sebelum ke situ dulu, perkenalan dulu ya. Oh ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Ramadan, berasal dari Pejanatan Kutowinangun Kebumen. Oh dari Bumen ya Mas ya? Ya. Ngapak ya? Boleh ngapak berarti bebas sih. Mahasantri perdana, mahasantri pertama. Angkatan pertama. Angkatan pertama yaitu berdirinya 2018 lalu ya. 2018 ya. 2018 lalu. Itu alamat saya. Alamat ya, alamat. Terus tentunya kesan yang saya terima ketika pertama mengetahui menjadi wisudawan terbaik, tentunya nggak nyangka. Karena pertama itu ketika pas acara wisuda pertama itu yang menjadi kandidat menjadi wisudawan terbaik dari putra itu tiga, yaitu saya, terus Mas Fahrul Anam, kemudian Mas Khotim Mubarok. Nah, itu tiba-tiba dipanggil oleh Pak Amin Ma'ruf ya ke kantor. Nah, kemudian setelah itu, setelah acara berlangsung, terus pas sesi acara penyerahan wisudawan terbaik, yang dipanggil kok ada nama Muhammadnya, padahal Mas Khotim Mubarok sama Fahrul Alam nggak ada Muhammadnya. Dan itulah yang pertama saya, waduh, itu deg-degan sekali. Nah, kemudian menjadi ke depan, terus kemudian menjadi wisudawan terbaik ya alhamdulillah. Terus kemudian sebelum kesemuanya ya merasa berterima kasih lah. Tentunya hasil yang saya dapatkan ini bukan apa-apa dari saya, terutama ini tidak doa dari kedua orang tua, para guru, para masyayikh. Saya juga dukung loh Mas. Saya juga dukung Mas ya. Memang ya di belakang kan ya sering ngaji bareng, maksudnya kualitasnya saya tahu Mas ya. Kualitasnya tahu di belakang. Oh ternyata memang ya tidak heran sih beliau itu panjenengan itu mendapat gelar terbaik itu ya. Tapi mungkin perjalanannya dari perjalanan pertama semester 1, semester 2 itu kan banyak prestasi.
banyak karya tulis yang diupload di media Bilkolam, terus di Mading. Itu bagaimana ceritanya? Ya awal-awalnya dulu saya pertama di rumah itu ya belum bisa nulis. Oh, belum bisa. Bisa Ya? nulis ya di pondok ini. Di pondok, Kak. Dan saya merasa berterima kasih sekali kepada beliau Mas Ubaidillah Hobir yang sejak awal Dampingi. dampingi, iya. marai sejak awal. Berarti dari nol itu ya Mas? Dari Ya? nol, dari nol saya Hebat dipelajari berarti. nulis, dimotivasi tentang tulisan, terus saya belajar. Awalnya nulis di buku, terus kemudian setelah punya HP di catatan HP, kemudian setelah itu coba-coba di website-website yang kecil-kecil. Kecil-kecil. Contohnya apa Mas? Contohnya? Kecil-kecil seperti halnya dulu itu saya di website angkatan saya. Oh, punya website. Itu punya website tersendiri. Namanya apa Mas? Coba sambil diiklankan di sini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kayaknya Horizon WordPress. Horizon WordPress. Silakan nanti ya, WordPress. bisa dicari di belakang. Itu Lanjut. dulu yang menghidupkan Mas Hawaji. Oh, Mas sama Hawaji, Mas Bagus ya. Mustafid. Terus itu yang pertama saya nulis yaitu di WordPress itu. Pertama karya tulisnya apa Mas? Kira-kira? Itu yang paling mengesankan bagi saya yang judulnya Menuju Senja. Menuju Senja. Kira-kira puisi. Nah, itu apa mengeluarkan judulnya itu juga apa dari hasil pemikiran yang apa yang enggak nyangka bisa Seindah itu seperti kali ya. itu. Mungkin karena kondisi dan keadaan batin. Enggak, itu pertama-tamanya malah dari sebuah lagu. Oh, sebuah lagu. Sebuah lagu. Mungkin sampean tahu Mas Is. Mas Is vokalis Oh, iya, vokalis iya. Payung Teduh. Iya. Itu kan ada salah satunya judulnya Menuju Senja. Iya. Saya dengarkan lagu itu, wah, sambil menikmati senja. Waduh, anak senja ini. Dan itulah yang menjadikan inspirasi saya Menulis ini ya, Menuju Mas, Senja ya? itu. Tapi saya arahkan ke bidang tafsir karena saya di Mahat Ali. Oh iya, berarti Nah, keren ini Mas ya. Dan dilalahnya di tafsir itu ada surah Al-Qur'annya, Wal Ngasri. Wal Ngasri. Wal Ngasri yang maknanya secara umum yang kita ketahui adalah demi masa. Oh iya, iya. Tapi ketika saya membaca karyanya Syekh Mutawalli Sya'rawi, itu beliau di dalam kitabnya Wal Ngasri itu penafsirannya ada yang demi waktu, ada yang demi sholat asar, ada yang demi waktu asar. Berarti nanti puisinya isinya kira-kira itu ya? Tulisannya Menuju Senja di awal 3 pendapat itu. Wah, iya. Dan yang saya pengkan utawa yang saya dalami itu yang demi waktu asar. Demi waktu asar. Waktu asar kan waktu di mana matahari hampir terbenam, yaitu menuju senja. Siap ya. Senja ya. Tapi menuju senja yang di sini ini bukan saya maknai dengan yang seperti anak muda sekarang, Iya. yaitu Ya. bersama para pacar dengan kopi, terus menunggu matahari terbenam. Tapi saya lebih cocok dengan pendapatnya Mas Is tersebut, yaitu menuju senja mengingatkan kematian seseorang. Masya Karena Allah. menurut beliau Cocok. senja itu adalah kematian kecil. Iya. Dan Berarti kematian kecil itulah yang mengingatkan kita untuk introspeksi. Dan itulah sependapat sama Syekh Mutawalli. siap. Berarti tulisan pertama sudah sebagus itu ya, referensinya sudah. Iya, langsung Sudah itu bisa karena jurusannya tafsir. Saya arahkan ke bidang tafsir itu. Itu karya pertama ya. Karya pertama dulu. Kalau karya yang ada di Bilkolam paling mengesankan kira-kira apa itu? Di Bilkolam paling mengesankan itu ya banyak sih Mas. Oh banyak ya? Udah ratusan ya? Seratusan ya? Ya banyak. Kayak ya. Di Bilkolam banyak, terus mungkin yang di media lain seperti Tafsir Al-Quran ID, terus mungkin NU Janteng itu ada beberapa, karena ya jurusannya tafsir, jadinya ya tulisannya bernuansa tafsir. Tafsir itu. Berarti selama ini kira-kira itu sudah berapa karya tulis kalau dihitung? Saya enggak ngitung ya. Per bulan ada mesti ya Mas ya? Per bulan kadang 1 minggu atau beberapa hari malah. Aku sing payah iki berarti Mas. Nggak pernah nyimak, soalnya nggak pernah nyimak. Jadi mungkin kalau bisa dibaca sejarahnya Mas, berarti dari nol sampai
sesukses iki iku berada di Al Iman ya? Berada di Al Iman. Keren berarti. Ini tepuk tangan lah. Mas saya dulu semua. Ya. Ya, maksudnya panjenengan itu sudah memberikan kesan yang sangat untuk kami ya. Kami kan adik kelas nggak masalah nulis Mas, ya Allah. Kalau di belakang nggak disuruh sama guru itu nggak nulis. Dulu juga kayaknya dengar-dengar ada kalam ya, sejenis organisasi cuma buat nulis-nulis gitu. Oh iya, ya, iya. dulu ada kan ya? Ada. Nah, jenengan ikut kan ya? Saya ikut. Mungkin dari situ lah, mungkin bisa mengembangkan lagi Mas. Kami tunggu hadiran Anda. Kehadiran Anda saya nantikan dan teman-teman nantikan. Terus gini kan, kalau dilihat dari total banyaknya kemarin yang wisuda terakhir ya Mas ya? Iya. Itu jumlahnya ada berapa? Sekitar 48 kayaknya. 48 itu dalam menggarap risalah itu kualitasnya dilihat dari sisi mana sebenarnya Mas? Kalau itu sih saya kurang paham begitunya ya. Kayaknya ya dari sisi kebenaran referensi, kecocokan referensi, referensinya sudah cocok atau belum. Terus ketika saat munakosah. Saat munakosah. Berarti speaking juga perlu ya? Speaking juga perlu. Karena kan pas munakosah itu kita diuji benaran kita itu menggarap risalah itu hasil sendiri atau tidak. Oh iya. Nah, kalau hasil sendiri kan pas munakosah itu paham benar. Kalau garapnya nyontek atau digarapin orang lain, pas munakosah kan bingung. Bingung. Nah, benar. Berarti usaha sendiri memang tidak akan mengkhianati hasilnya Mas ya? Aman ya? Aman. Nah, jadi kalau saya dengar juga gini Mas, katanya dulu kan Mahat Ali awalnya standarnya pakai bahasa Arab. Ya. Kalau boleh tahu, skripsinya Mas itu isinya apa, terus pakai bahasa apa kira-kira? Ya kalau awalnya itu rencana pakai bahasa Arab semua. Tapi karena mungkin setelah beberapa bulan angkatan pertama itu ya dikatakan bisa rodo ndablek lah. Karena ya itu angkatan pertama. Belum ada referensi lain ya? Ada referensi lain, terus kemudian orang-orangnya sepuh-sepuh di pondok. Seperti mungkin sampean kenal Mas Pluto. Beliau yang nganu bagian angkatan pertama. Bahkan angkatan pertama itu dulu pernah disebut sebagai Mahasantrinya Gusti Allah. Wah. Itu. Sekeren itu ya. Itu. Alasannya kenapa Mas? Alasannya ya mungkin belum ada peraturan yang demikian ketat seperti sekarang. Berarti memang lillahi ta'ala berangkat ya berangkat. Garap ya garap. Lillahi ta'ala. Kalau boleh tahu judulnya apa Mas? Judulnya itu Muksambeh dalam surat Al-Nasr, perspektif Syekh Mutawalli Sya'rawi. Wah, berarti dibawa juga ke iya, itu skripsi skripsi itu terinspirasi dari tulisan menuju senja tadi. Oh iya, keren. Jadi dulu pernah nulis menuju senja, terinspirasi dengan itu saya jadikan risalah sekalian. Nah, jadi kalau membuat risalah, judul risalah itu bisa termotivasi dari apa saja. Mungkin dari ketika kamu membaca buku atau mendengarkan musik seperti saya tadi. Dari atau musik ketika, ya? Iya, atau ketika sedang refreshing. Di tempat-tempat Nah, iya. Berarti pentingnya berliburan ini seperti ini. Cocok. Saya sepakat dengan itu. Berarti selama ini kebanyakan tulisan-tulisan panjenengan itu berawal dari inspirasi yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Kadang sedang ngobrol sama teman, kadang sedang gojologan sama teman, itu bisa menginspirasi adanya judul tersebut atau menjadi isi dari judul yang akan menjadi artikel tersebut. Kalau penggarapan risalah, panjenengan sendiri itu berapa lama? Kalau saya ya terbilang lama sih Mas. Terbilang lama karena ya terkendala kegiatan di pondok. Dan juga ya itu tadi belum ada yang bisa dicontoh karena angkatan pertama. Nggak ada mukabalah. Sehingga menjadikan saya itu munakosahnya itu tahap kedua. Dan tahap pertama itu malah yang tua-tua seperti Mas Pluto tadi. Mas Pluto bahkan
sampai memberikan motivasi kepada yang muda-muda yang belum munakosa. Hei kowe pena isin duwe bapak, yatim wis rampung. Nah kowe isin duwe bapak kok rampung. Dengan motivasi beliau tersebut, yang muda-muda menjadi semangat. Tambah semangat. Tambah semangat. Ya, cocok. Berarti ya kira-kira nanti kita bisa mencontoh kakak-kakak kelas. Ya. Sebenarnya mudah ya mencari judul ya. Mencari judul risalah. Banyak inspirasi, apalagi sudah ada kakak kelas, bisa untuk mukobalah. Ya, cocok. Terus ini kan kemarin lagi trending topik juga Mas, masalah keberangkatan umroh. Itu ceritanya gimana itu? Ceritanya gimana itu? Kok bisa sampai hadiahnya kok nggak disangka-sangka min haisulayah tasib temenan nih Pak. Lah itu ceritanya juga saya kurang paham, itu surprise beneran itu. Saya pas acara wisuda Mahat Ali itu belum dikasih tahu. Jadi dikasih tahu itu pas malam puncak haflah. Berarti pengajiannya Mbah Miftahul Ayar. 2 hari setelah wisuda berarti. Sudah, iya. Itu dikasih tahu di SMS Pak Amin Ma'ruf disuruh kantor. Terus di situ ada beberapa Pak Kepala, Mas Amin, Pak Amin, Pak Nasruddin sebagai Mudir Mahat Ali, Pak Khofir. Nah, itu tiba-tiba Pak Khofir bersalaman dengan saya. Yang selamat gue untuk hadiah umroh. Nah saya awalnya nggak nyangka karena biasanya Pak Khofir bingung. Kadang suka guyon beliau. Saya kira cuma guyon. Tapi beneran. Terus setelah acara selesai foto bersama Wan Fakih, terus alhamdulillah. Berarti nanti yang berangkat kira-kira siapa? Jenengan apa orang tua apa gimana? Ya kesiapannya sampai berapa ya? Sampai detik ini sudah berapa? Persiapan ya kalau saya ya persiapan mungkin baca-baca kitab fikih mengenai tata cara umroh. Cocok. Terus mungkin baca kitab sejarah tentang ritual umroh dulu gimana, tempat-tempat bersejarah gimana agar wawasannya tahu. Berarti memang benar apa yang dikatakan, katanya ini menurut ahli tafsir juga, lupa. Orang yang dikatakan mampu itu belum bisa mampu ketika ilmunya belum mumpuni. Tapi sudah dipraktekkan oleh Mas Rian sendiri. Mempelajari terlebih dahulu agar benar-benar mampu untuk melaksanakan ibadah semaksimal mungkin. Kemarin saya dapat ngaji Ramadan seperti itu. Dari tafsir apa ya? Lupa. Tafsirnya Quraisy Shihab. Disampaikan oleh Mas Wahid kemarin di Pajan. Katanya orang yang mampu itu ya seperti ini. Harus belajar dulu, nanti tinggal berangkat. Bukan mampu masalah finansial. Tapi kira-kira kepengin ditularkan atau enggak ke adik kelas kira-kira ya motivasi apa biar tambah semangat. Ini masalahnya ngelentru Mas, kadang ini apalagi musim hujan Mas. Kalau musim hujan ya bukan lillahi ta'ala lagi, iki tidur lillahi ta'ala. Iki kira-kira motivasinya apa aja? Biar ya semangat lah. Mahasantri ya, khususnya mahasantri Al-Iman atau yang sudah lulus pasca aliyah lah ya. Karena sudah lulus tentunya yang dipengke itu dalam khidmahnya, juga dalam ilmunya. Saya kelingan atau ingat suatu ngendikan Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, pengarang Mafahim Yajiwantu Sohah. Sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa manfaatuhu biridho syekh. Jadi kalau kita ingin ilmunya menancap di hati, kita harus sering mutolangah, mudzakarah. Mutolangah pelajaran yang di Mahat Ali, yang di tahasus, yang sudah diajarkan oleh para musangid, para guru, para dosen, itu dimutolangah lagi agar ilmunya menancap di hati. Terus kemudian setelah mendapatkan ilmu, agar ilmunya berkah, agar ilmunya itu ya ziyadatul khair, tambahnya ilmu, itu hikmah. Yaitu makanya ada program hikmah 1 tahun agar ilmunya bermanfaat. Nah, hikmah itu maknanya luas tentunya. Tergantung kita hikmahnya di mana. Kalau yang di BUMP ya terserah di BUMP, di dalam juga bisa, atau seperti saya di Bilkolam dan di komplek, atau yang di TPA sekalian. Itu macam-macam hikmah luas. Yang penting masih hikmah gitu ya. Dan maknanya itu meladeni.
ngeladeni beliau pekerjaan seperti dingendikake Fakih beberapa waktu lalu, yang namanya yang namanya hikmah itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang nggak pantas dilakukan langsung oleh beliau, Ustaz. Karena kan beliau nggak pantas nek upamane langsung nyuci piring di kantin, atau ngudeki piring nang kantin, atau mulang tasritan yang cacah 1 kelas 1 sanawiyah. Lah itulah kita meladeni beliau. Nah, itu agar ilmunya berkah. Nah, kemudian yang terakhir, agar ilmunya bermanfaat dengan ridhonya Syekh. Lah ridhonya Syekh mungkin bisa didapatkan ketika kita sudah mendapatkan ilmu dan sudah hikmah. Karena percuma kalau kita ilmunya setinggi langit sekalipun kalau tidak diridhoni Syekh, ya percuma, di masyarakat nggak bermanfaat. Iya. Cocok. Itulah salah satu kan Sayyid Muhammad Al-Ali Al-Maliki. Hikmah itu ya, dari Sabatul Ilmi itu macam-macam, banyak itu tadi. Terus ketika kemudian sudah besok sudah di masyarakat, kita harus menyiapkannya jauh-jauh pas lagi di Mahatali ini. Berarti ini kesempatan banget ya? Kesempatan banget. 4 tahun di Mahatali itu dipersiapkan beneran untuk hidup di masyarakat. Karena ketika ngaji di Alia saja kayaknya kurang. Hidup bermasyarakat dengan teman belum pure sekalian. Karena goslogannya juga belum banyak sekalian. Tapi kalau tahun di Mahatali itu merasakan goslogan itu, dan itulah yang membantu kita di masyarakat besok. Karena seperti yang di ngaji Ustadz kemarin di Risalah Mudzakarah, itu kan ada salah satu ngendikan Imam Malik bin Dinar, kutipan dari pengendikan Imam Malik bin Dinar, yaitu yang intinya ketika kita mencari ilmu untuk diri kita sendiri, ilmu yang sedikit saja itu aslinya sudah cukup. Tapi ketika kita mencari ilmu untuk semua orang banyak, masyarakat luas, itu harus membutuhkan ilmu yang banyak, karena problematika masyarakat itu banyak sekali. Itulah yang harus kita persiapkan di Mahatali. Ya, mungkin diunjuk dulu Mas biar tambah seger. Ngopi-ngopi, ini kopinya kopi putih. Kopi apa? Tapi biar tambah seger. Ya kira-kira berarti ya untuk kita mempersiapkan ke Mahatali yang akan datang, pesan untuk yang akan masuk, ini pesan apa kira? Mahasantri baru ini kan mau pendaftaran nih, kira-kira untuk pesan pada mereka agar lebih semangat lagi, agar lebih, ya harapannya Mas kan juga mungkin kan risalahnya lebih baik, karena angkatan pertama ini baru sedikit yang berbahasa Arab, berarti angkatan selanjutnya mungkin akan lebih banyak. Ya sambil belajar, kira-kira pesannya apa? Ya yang tadi itu sudah mencakup 3 yang tadi itu ngendikannya Sayyid Muhammad itu. Kalau di Mahatali ya yang sudah diajarkan oleh dosen di mutolanga lagi. Di mutolanga. Kemudian disambi dengan hikmah karena sudah Mahatali, kemudian mencari ridho guru. Ya. 3 pokok itu. Yang mutolanga, terus hikmah, terus kemudian mencari ridho. Ya, cocok. Oh ya, terima kasih Mas Rian telah menemani duduk-duduk bersama lah ya. Kayaknya ya bermanfaat, tapi bermanfaat untuk kita jelas. Nah kalau jenengan mungkin buang waktu, mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, enggak. Terima kasih, terus dukung adik-adik kelas Mas, karena adik-adik kelas perlu dukungan kakak kelas, bukan senggolan saja tapi tetap didukung. Ya. Mungkin sekian dari kami, banyak saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.